Baik, kami dari kelompok 1 Artificial Intelligence atau AI akan menjelaskan tentang materi 9 SAW atau Simple Adaptive Wake. Kami beranggotakan Sifanya Mandagi, Michael Maramis, dan Juan Carlos. Apa sih itu SAW? Simple Adaptive Wake atau SAW adalah metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan multi kriteria. Metode ini sederhana namun efektif untuk memberikan penilaian atau peringkat terhadap beberapa alternatif berdasarkan sejumlah kriteria yang telah ditentukan. Prinsip dasarnya adalah memberikan bobot yang sesuai pada setiap kriteria dan kemudian menghitung nilai total setiap alternatif berdasarkan bobot tersebut. Langkah-langkah umum SAW. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam metode Simple Adaptive Wake atau SAW. Yang pertama, penentuan kriteria. Kriteria yang dianggap penting dalam pengambilan keputusan ditentukan. Setiap kriteria mungkin memiliki tingkat kepentingan yang berbeda-beda. Yang kedua, penentuan bobot kriteria. Setiap kriteria diberi bobot yang mencerminkan seberapa penting kriteria tersebut dibandingkan dengan yang lain. Bobot biasanya dinormalisasi sehingga jumlah total bobot adalah 1 atau 100%. Yang ketiga, skor alternatif pada setiap kriteria. Setiap alternatif diberi nilai atau skor untuk setiap kriteria yang bisa dalam skala tertentu, misalnya 1 sampai 10. Yang keempat, penghitungan skor total. Skor total untuk setiap alternatif dihitung dengan mengalihkan skor kriteria dengan bobot yang sesuai, lalu menjumlahkan hasilnya untuk mendapatkan skor akhir. Yang kelima, peringkat alternatif. Alternatif yang memiliki nilai total tertinggi dianggap sebagai yang terbaik atau yang paling disarankan. Dan kelebihan SAW. Yang pertama, mudah dipahami dan diterapkan. SAW memiliki proses perhitungan yang sederhana dan mudah diikuti, sehingga cocok untuk pengambilan keputusan yang memerlukan evaluasi cepat dan praktis. Yang kedua, fleksibel. Metode ini dapat digunakan untuk berbagai jenis masalah multi kriteria, baik dalam bidang bisnis, pendidikan, maupun pemilihan alternatif lainnya. Yang ketiga, pemberian bobot sesuai prioritas. Dengan SAW, pengambilan keputusan dapat menyesuaikan bobot untuk setiap kriteria sesuai dengan kepentingannya. Ini memungkinkan penekanan pada kriteria yang lebih penting. Yang keempat, skalabilitas. Metode ini dapat diterapkan baik untuk sedikit kriteria maupun banyak kriteria, dan tetap memberikan hasil yang akurat dan dapat dipercaya. Yang kelima, efisiensi dalam perhitungan. Karena proses SAW sederhana dan tidak memerlukan algoritma yang kompleks, metode ini dapat dengan cepat menghasilkan keputusan akhir tanpa banyak komputasi. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, sebenarnya itu ada kerugian SAW. Nah, kekurangan metode Simple Adaptive Wake SAW ada 5. Yang pertama itu ada subjektivitas dalam penentuan bobot, yang dimana penentuan bobot ini untuk setiap kriteria sangat bergantung pada keputusan subjektif pengambilan keputusan. Ini bisa menjadi masalah jika tidak ada dasar yang kuat untuk menetapkan bobot tersebut, atau jika terdapat bias. Sebenarnya itu tidak memperhitungkan interaksi antar kriteria, yang dimana metode SAW menganggap bahwa setiap kriteria independen satu sama lain, padahal dalam beberapa kasus kriteria dapat saling mempengaruhi. Sebenarnya itu ada kesulitan dalam menormalisasi data. Jika skala atau satuan setiap kriteria sangat berbeda, misalnya biaya dalam rupiah dan jarak dalam kilometer, metode SAW membutuhkan normalisasi data yang tepat,
kesalahan dalam normalisasi bisa menghasilkan keputusan yang tidak akurat. Yang keempat itu ada keterbatasan dalam kompleksitas yang dimana SAUT tidak cocok untuk pengambilan keputusan yang sangat kompleks, di mana ada hubungan atau keterkaitan yang kompleks antar kriteria. Metode ini cenderung lebih efektif dalam kasus-kasus yang sederhana atau menengah. Selanjutnya itu ada sensitivitas terhadap perubahan bobot. Perubahan kecil dalam bobot kriteria dapat mempengaruhi hasil akhir secara signifikan. Ini membuat metode ini sensitif terhadap perubahan parameter, ya terutama jika tidak ada perhitungan sensitivitas yang dilakukan. Soalnya di sini ada soal yang dimana tentukan lokasi terbaik untuk membuat sekolah. Bisa kita lihat dari tabel data kriteria dan alternatif. Untuk tabel kriterianya itu ada alternatif A1 Grongrong, A2 Kembang Tanjong, A3 itu ada Padang Tiji, A4 itu ada PDI, A5 itu ada Sigli, C1 itu kepadatan penduduk, yang dimana bisa kita lihat untuk A1 itu 67, A2 90, A3 56, A4 itu 67, A5 itu 34. Dan untuk C2 ada angka kelahiran A1 itu 56, A2 itu A2 itu 56, dan A3 itu 89, dan seterusnya. Untuk C3 itu jarak dan penduduk, dan C4 itu jarak dengan SD lain, C5 itu harga tanah. Selanjutnya itu kita menentukan bobot W. Bisa kita lihat di sini tabel bobot nilai W. Bobot W itu W1 0,15, W2 0,15, W3 0,2, W4 0,2, dan W5 itu 0,3. Selanjutnya itu kita akan tentukan juga benefit dan cost, yang dimana tabel benefit dan cost itu bisa kita lihat di sini. Benefit C1 sampai C4 dan cost itu C5. Untuk C1 itu 90, C2 89, C3 78, dan C4 juga 78, lalu C5 20. Nah, untuk menghasilkan normalisasi R, maka kita harus menentukan mana benefit dan cost. Untuk harga tanah atau C5 adalah satu-satunya nilai cost atau biaya yang lain selain semua benefit atau keuntungan. Nah, di sini ada benefit dan cost. Untuk menghitung benefit, rumusnya A1C1 sama dengan nilai A1C1 dibagi benefit. Nah, contohnya A1C1 sama dengan 67 dibagi 90. Nilai benefit. Hasilnya 0,744. Sedangkan untuk menghitung cost, A1C5 sama dengan cost dibagi nilai A1C5. Contohnya A1C5 sama dengan 20 dibagi 78. Sama dengan 0,256. Nah, ini yang pertama tabel hasil normalisasi matriks R. Data alternatif A1 Grongrong, A2 Kembang Tanjong, A3 Padang Tiji, A4 PD, A5 Sigli. Nah, ini hasilnya. Yang pertama C1 untuk A1 0,7444, A2 1, A3 0,62 sekian. Selanjutnya A4 PD 0,74 sekian. Selanjutnya A5 Sigli 0,37 sekian. Nah, selanjutnya untuk C2 nilainya A1 0,6292 13 483. A2 Kembang Tanjong hasilnya sama
dengan A1. Untuk A3 Padang Tiji 1, A4 1, A5 0,87 64 04 494. Nah, selanjutnya C3. Untuk A1 nilainya 1, A2 0,57 69 23 077, A3 0,94 87 17 949, A4 0,29 48 71 795. Untuk A5 0,85 89 74 359. Nah, selanjutnya C4 benefit. Untuk A1 0,85 89 74 359. Untuk C4 A2 0,71 79 48 718. C4 A3 0,85 89 74 359. Untuk A4 0,57 69 23 077. Untuk A5 C4 nilainya 1. Untuk C5 A1 0,2564 10 256. C5 A2 0,20 40 81 633. C5 A3 0,36 36 36 364. Untuk C5 A4 nilainya 1. Dan terakhir C5 A5 nilainya 0,5. Nah, untuk di bawah ini tabel perhitungan normalisasi matriks R. Ini adalah cara perhitungan untuk mendapatkan hasil pada tabel di atas ini. Bisa kita lihat di sini ada cara perhitungannya. Oke, selanjutnya 4 perangkingan tabel. 1. Menghitung perangkingan, caranya A1 C1 sama dengan nilai normalisasi R dikali W. Contohnya A1 C1 0,744 kali 0,15 sama dengan 0,11. Nah, untuk tabel perhitungan perangkingannya ada di bawah ini. Sini data alternatif A1 C1 0,744 dikali bobot W1 0,15 sampai seterusnya dari A1 sampai A5. Hasil nilai normalisasi R-nya dikali dengan bobot W 0,15. Dan untuk hasilnya ada di bawah, akan saya jelaskan setelah saya jelaskan tabel cara perhitungan perangkingan. Nah, selanjutnya C2. C2 ini caranya sama dengan C1, hanya nilai normalisasi R-nya dikali bobot W2 0,15 sama. Untuk C3 nilai normalisasi R dikali W3 0,2. Nah, selanjutnya di sini C4 perhitungannya nilai normalisasi dikali W. Jadi nilai C4 A1 sampai A5 dikali dengan nilai W4 0,2. Nah, untuk yang C5 nilai normalisasi R dikali W A1 sampai A5 dikali dengan W5 bobotnya 0,3. Nah, untuk hasil perangkingannya di sini ada hasilnya. Yang pertama di sini
Bisa kita lihat 0,744 dikali 0,15 hasilnya 0,11 1 sekian. Untuk A2 0,15, A3 0,93, A4 0,11, dan untuk C1A5 0,056 sekian. Lanjut untuk C2, hasil perhitungannya di sini 0,0943 sekian. A2 hasilnya sama dengan A1. Selanjutnya A3 hasilnya 0,15, A4 0,15, A5 0,1314, 60674. Lanjut C3, hasil perhitungannya di sini untuk A1 0,2, untuk A2 0,115384 untuk A3 0,18974359, untuk A4 0,05897439, untuk A5 0,17794 Selanjutnya untuk hasil perangkingan C4, A1 0,17794 A2 0,143589744. Untuk C4 A3 0,17794 Untuk C4 A4 hasilnya 0,115384615. Untuk C4 A5 hasilnya 0,2. Selanjutnya C5 A1 0,0769230077. Untuk C5 A2 0,06122449. Untuk C5 A3 0,10909099. Lanjut C5 A4 hasilnya 0,3. Lanjut C5 A5 0,15. Dan di sebelahnya ini ada skor untuk A1 grongrong hasil C1, C2, C3, C4, C5 dijumlahkan hasilnya 0,6547664. Untuk A2 hasilnya 0,56458087. Untuk A3 0,7139627. Lanjutnya A4 hasilnya 0,73602564. Dan yang terakhir A5 skornya 0,70992221. Nah, kesimpulan dengan demikian berdasarkan hasil perangkingan menggunakan metode simple additive weight, untuk lokasi terbaik untuk membuat sekolah adalah A4 PD dengan skor terbaik 0,73602564. Nah, bisa kita lihat pada tabel hasil perangkingan bahwa skor A4 PD terbaik di antara skor A1 Grongrong, A2 Kembang Tanjung, A3 Padang Tiji, A5 Sigli. Skor terbaik A4 PD. Nah, sekian penjelasan dari kami kelompok 1. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.